Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urbanisasi dan migrasi pedesaan. Eh, Urbanisasi global dan migrasi pedesaan terus meningkat. Di Indonesia, 56,7% penduduknya tinggal di perkotaan pada tahun 2020. Nah, fenomena ini membawa dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Mari kita bahas lebih lanjut. Mengapa migrasi terjadi? Faktor pendorong dan penariknya apa saja? Jadi, yang pertama, migrasi terjadi, faktor pendorongnya dari pedesaan, yaitu kemiskinan. Yang kedua, ada kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, ada bencana alam. Ya, faktor penarik dari kota, yaitu peluang kerja yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, fasilitas yang lebih lengkap, atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Migrasi terjadi karena dorongan dari desa dan tarikan dari kota. Kemiskinan dan kurangnya peluang di desa mendorong penduduk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Nah, apa saja peran penting kota dalam pembangunan nasional? Yang pertama ada pusat ekonomi. Ya, tentunya di kota merupakan pusat ekonomi di suatu negara, di mana terdapat ada industri, ada perdagangan, ataupun jasa yang sangat lengkap di perkotaan. Selanjutnya itu ada pusat inovasi. Nah, di perkotaan sendiri menjadi pusat inovasi. Inovasi sendiri itu terdiri dari inovasi dan teknologi. Teknologi di kota tentu lebih maju daripada yang ada di desa. Dan inovasi-inovasi yang ada di kota lebih terbaru dan lebih wow gitu di saat ini. Selanjutnya itu pusat pendidikan. Jadi di kota harus ada peran penting ini juga, yaitu sebagai pusat pendidikan. Pendidikannya sendiri itu tidak lepas juga dari budaya, pendidikan yang lebih memadai daripada di desa dengan kelengkapan fasilitas pendidikan yang ada di kota. Oke, selanjutnya itu ada isu-isu perkotaan. Tantangan yang harus diatasi ketika kita melakukan migrasi ke kota. Yang pertama, ada kepadatan penduduk permukiman kumuh. Nah, ini terjadi biasanya karena terlalu banyak terjadinya migrasi sehingga padat penduduk di kota yang menyebabkan adanya pemukiman kumuh. Tidak hanya itu, biasanya juga ada yang para migrasi yang tinggal di kolong jembatan atau di pinggir jalan. Selanjutnya itu akses terbatas. Nah, akses terbatas ini seperti contohnya aja air bersih. Air bersih bisa menjadi akses terbatas di perkotaan jika penduduknya itu lebih daripada yang sudah ditentukan oleh kota sendiri. Selain air bersih juga ada sanitasi. Sanitasi itu sendiri 3 dari 10 penduduk dunia tidak memiliki akses air minum aman dan 6 dari 10 tidak memiliki sanitasi terkelola dengan baik. Di perkotaan sekitar 3, miliar orang bergantung pada solusi one site atau buangan langsung tanpa pengolahan memadai. Kesenjangan ini paling parah di slum dan daerah kumuh, di mana 1 dari 9 penduduk masih buang air sembarangan. Pertumbuhan kota yang cepat tanpa perencanaan yang memadai menyebabkan peningkatan jumlah permukiman informal yang padat dan tidak sehat. Selanjutnya itu tentunya kemacetan dan polusi udara. Nah, di perkotaan sudah tidak heranlah dengan kemacetan ataupun polusi udara. Polusi udara sendiri disebabkan oleh ya banyaknya kendaraan yang ada di perkotaan ataupun pabrik-pabrik, limbah-limbah yang menyebabkan polusi udara. Selain polusi udara, bisa juga dengan pencemaran lingkungan terhadap seperti pencemaran air atau pencemaran lainnya. Nah, kota sendiri menghadapi isu kepadatan penduduk, kemacetan, dan kurangnya akses air bersih yang menyebabkan kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta mencapai 100
triliun rupiah per tahun. Selanjutnya, apa sih daya tarik kota? Nah, yang lebih dari sekedar ekonomi. Yang pertama, layanan publik. Layanan publik sendiri terdiri dari akses pendidikan, kesehatan. Nah, di kota sendiri, akses pendidikan dan kesehatan itu jauh lebih baik daripada di desa. Meskipun sama-sama mengajar, cuman di kota lebih uh, simple lah, atau alatnya lebih memadai, dan untuk ke sekolah pun sangat gampang. Selanjutnya ada mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial sendiri itu adanya peluangan peningkatan status karena di kota lebih menghasilkan yang pendapatan yang lebih daripada desa dan lapangan pekerjaan yang luas daripada desa. Selanjutnya ada gaya hidup. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh pada anak muda sekarang, yaitu hiburan dan gaya hidup yang lebih modern. Kota menawarkan lebih dari sekedar ekonomi. Akses layanan publik, hiburan, dan peluang mobilitas sosial menjadi daya tarik utama dari kota sendiri. Next, selanjutnya ada migrasi dan pembangunan di pedesaan, dampak positifnya dan dampak negatifnya. Yang pertama ada remitan, yaitu sumber pendapatan keluarga di desa. Yang kedua ada kehilangan tenaga kerja, hilangnya tenaga kerja produktif di desa, tentunya ini ya dampak negatif. Yang ketiga ada perubahan sosial, ya terjadinya perubahan sosial dan budaya yang ada di desa karena ya orangnya pindah ke kota dan balik lagi ke desa, jadi seperti itu. Migrasi berdampak pada pembangunan di pedesaan, remitan membantu ekonomi desa, namun desa juga kehilangan tenaga kerja yang produktif. Jadi, migrasi sendiri itu ada dampak positif dan dampak negatifnya ya guys. Selanjutnya itu ada strategi mengelola urbanisasi yang berkelanjutan. Yang pertama itu ada infrastruktur. Tentunya, semakin banyaknya migrasi, pemerintah juga harus mengembangkan infrastruktur perkotaan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, seperti ya transportasi, jalan, ataupun kendaraan umum yang bisa membantu memudahkan penduduk untuk berangkat ke mana-mana. Selanjutnya itu perumahan. Tentunya jika semakin banyaknya migrasi, kita juga harus menyediakan rumah ya kan. Jadi penyediaan perumahan terjangkau. Jadi bagaimana supaya orang betah di kota dengan perumahan dengan harga yang lebih terjangkau? Tentunya untuk masyarakat desa sendiri. Selanjutnya itu ada pendidikan. Jadi karena semakin banyak orang berpikir pendidikan di kota jauh lebih baik di desa, jadi harus adanya peningkatan kualitas pendidikan yang ada di kota. Urbanisasi berkelanjutan memerlukan pengembangan infrastruktur, perumahan terjangkau, dan peningkatan kualitas pendidikan. Jadi seperti itulah kesimpulan dari strategi mengelola urbanisasi yang berkelanjutan. Next, selanjutnya itu ada pemberdayaan ekonomi di pedesaan, solusi jangka panjang. Oke, yang pertama ada sektor pertanian, yaitu pengembangan sektor pertanian. Yang kedua ada industri kecil, pengembangan industri kecil, ya seperti toko, warung. Sektor pertanian tadi ya lebih memajukan pertanian yang ada di pedesaan biar orang-orang juga tertarik tetap tinggal di desa. Nah, yang ketiga, pariwisata. Nah, biasanya di pedesaan itu terdapat wisata yang lebih wow daripada perkotaan, dan ya menjadi spot untuk healing lah buat anak muda zaman sekarang. Yang keempat ada peningkatan akses modal. Jadi ya desa juga harus adanya peningkatan akses modal supaya bisa lebih maju ke depannya daripada tertinggal terus dari kota. Pemberdayaan ekonomi desa menjadi solusi jangka panjang
pengembangan pertanian, industri kecil, akses modal, dan pariwisata perlu ditingkatkan. Oke, selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan yang seimbang. Yang pertama ada insentif investasi, yang kedua ada redistribusi pendapatan, yang ketiga ada otonomi daerah. Kebijakan pemerintah harus mendukung pembangunan seimbang, insentif investasi di desa, redistribusi pendapatan, dan penguatan otonomi daerah penting untuk mendukung pembangunan yang seimbang. Jadi, kesimpulannya untuk materi kali ini, untuk urbanisasi sebagai peluang bukan ancaman. Urbanisasi adalah fenomena kompleks dengan tantangan dan peluang. Kebijakan yang tepat dapat menjadikan urbanisasi sebagai pendorong pembangunan nasional berkelanjutan. Kerjasama pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat penting. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.